sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat serta menganalisis kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat ada 3. Yang pertama, adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Yang kedua, motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Dan yang ketiga, adanya revolusi industri. Daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan tanahnya yang subur memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi daya tarik kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi Eropa digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Sedangkan glory bermakna kejayaan bangsa. Sekarang mari kita simak mengenai revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dengan adanya penggunaan mesin dalam industri, menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi juga dapat ditekan, serta barang yang diproduksi dapat berjumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri ini menyebabkan bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Oleh sebab itu, revolusi industri merupakan salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu mesin uap merupakan penemuan sangat penting dalam mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lainnya, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Di sini kalian dapat melihat peta perjalanan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, Portugis. Bangsa Portugis melakukan penjelajahan melalui wilayah timur hingga sampai di Ternate, yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol melalui wilayah barat hingga sampai di Tidore. Sedangkan bangsa Belanda melakukan penjelajahan dengan mengikuti rute pelayaran bangsa Portugis, yaitu menyusuri pesisir timur Afrika dari Tanjung Harapan hingga sampai ke Banten. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis.
Pada tahun 1486, Bartholomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun pelayaran tersebut gagal. Kemudian Portugis akhirnya mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku, sehingga pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau The East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris harus menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas dari VOC. Seorang pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika yang selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda juga ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta yang merupakan penguasa bagian wilayah Banten memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC dari Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Koen, membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Sehingga pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum tersebut yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. Kemudian VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya.